inilah yang pertama kali pengurus besar NU itu dipimpin oleh seorang scholar yang paripurna. Maksud saya yang paripurna ini ya kalau tahap-tahap akademiknya dia sudah sampai pada puncaknya, tidak ada lagi yang di atas profesor gitu ya. Kang Said Aqil Siraj itu sampai kepada puncak tertentu gitu. Nah, sehingga kemudian siapapun yang menggantikan Kang Aqil Siraj, kalau misalnya kapabilitas akademiknya at least ya menyamai, maka akan kemudian menimbulkan ketimpangan-ketimpangan gitu. Nah, ketimpangan-ketimpangan yang semacam ini itu yang membuat NU kemudian akan lebih mudah ya terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat non akademik. Maksud saya ini terlalu sopan saya mengatakannya di situ ya. Nah, sehingga kemudian yang muncul adalah NU yang floating gitu. Yang mengalir itu tanpa kemudian akar akademik yang kuat dan karena itu tanpa ada gagasan yang kuat. Kecuali mungkin gagasan yang berusaha membuat adjustment. Ya, membuat penyesuaian terhadap the game of power gitu. Jadi NU kemudian dipaksa untuk menerima realitas-realitas baru yang diproyeksikan oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar NU gitu. Ini adalah hipotesa saya. Tetapi kehadiran Kang Said Aqil Siraj sendiri itu juga bersifat dilematis bagi NU as a whole tadi itu, karena at least ya until this second sampai dengan detik ini hanya ada satu gitu, Kang Aqil. Profesor doktor banyak sekali di NU, termasuk adik saya ini gitu. Tetapi dia tidak tegak lurus gitu. Secara akademik tidak tegak lurus, tidak bergerak dari dunia pesantren, ya. Masuk kemudian ke dalam dunia akademik, lalu kemudian melanjutkan pendidikan pada pendidikan agama, bukan hanya pada sumber aslinya. Kalau misalnya ya Ummul Qura itu kita anggap sebagai sumber yang asli ya. Juga kemudian kemampuan bahasa. Ini yang tidak dimiliki. Kita memang punya Kiai Abdurrahman Wahid yang menurut saya adalah penemu dari Kang Aqil Siraj, Kang Said Aqil Siraj. Andai kata misalnya tidak ada Kiai Abdurrahman Wahid di dalam sejarah, apalagi di dalam sejarah NU, mungkin jalan sejarahnya Kang Said itu bisa berbeda gitu. Nah, jadi dua hal itu muncul berbarengan. Pertama adalah kejeniusan dari Kang Said Aqil. Lalu yang kedua adalah kemunculan model kepemimpinan Kiai Abdurrahman Wahid yang bukan saja bersifat mengayomi, tetapi sedang mencari siapa yang akan menjadi, saya kutip apa yang dia katakan tadi, pelanjutnya gitu. Nah, jadi ini ya gerak simetris ini yang kemudian hanya terjadi satu kali di dalam sejarah NU. Saya tidak tahu kapan akan terulang lagi gitu. Jadi ada
Kiai Abdurrahman Wahid, ada Kang Said Akil Siraj. Nah, yang lahir kemudian itu adalah sebuah konsolidasi NU yang bersifat akademik tadi, yang kemudian melakukan ekspansi pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang terus terang harus saya katakan berani. Nah, salah satu pikiran yang diakomodasikan oleh NU semasa kepimpinan Kang Akil Siraj itu adalah usaha menetralisasikan konsep kafir. Misalnya, saya minum dulu ya, rupanya betul-betul ini ya. Jadi konsep kafir itu adalah sebuah apa namanya? Saya ingin sekali membuat kalimat yang lebih netral di sini. Sebuah pengenalan ya, gagasan yang mengejutkan bagi semua pihak ya. Juga mungkin di kalangan NU itu sendiri gitu. Tetapi karena ada otoritas akademik yang dimiliki oleh si pengusul, lalu pemimpinnya juga mempunyai otoritas akademik, maka at least for the time being itu accepted, bisa diterima. Setidak-tidaknya tidak ada pergolakan apa-apa setelah itu gitu. Nah, tanpa ada otoritas akademik, maka itu sulit bisa diterima gitu. Nah, jadi ini beberapa hipotesa yang bersifat teknikal tentang keberadaan Kang Akil Siraj untuk dirinya sendiri maupun untuk NU secara keseluruhan. Nah, tetapi yang kedua, ini yang menurut saya yang lebih penting itu adalah bahwa yang terpaksa dilaksanakan oleh Kang Akil itu adalah semacam perjalanan ya, yang bersifat setengah gitu. Jadi a halfway struggle, perjuangan yang terpaksa harus bersifat ya berhenti di tengah jalan gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Bukan Kang Akil harus kemudian dipilih ya menjadi ketua umum yang ketiga kali di dalam PBNU, tetapi adalah kemudian situasi politik nasional, lalu kemudian kondisi kepimpinan NU pasca Kang Akil. Nah, kalau kita lihat dari sini bahwa pemimpin nasional yang tampil pada masa kini dan mempunyai kecenderungan atau keinginan untuk melanjutkan pengaruhnya ke masa depan, itu mau tidak mau memerlukan NU gitu. Tanpa NU maka keabsahan kulturalnya tidak ada. Yang ada adalah keabsahan politiknya gitu. Ini adalah suatu hal yang menurut saya sangat penting di dalam tonggak perjalanan bukan hanya NU tetapi nasional as a whole gitu. Dan mungkin ya dari sinilah ya peristiwa detil yang disampaikan oleh adik saya itu tadi itu bisa kita pahami gitu. Jadi ada sebuah perkembangan yang bersifat simetris, kekuatan di luar NU ya. Dalam konteks ini adalah mereka ya yang berwenang atau mempunyai otoritas melaksanakan atau memegang kendali negara dengan kemunculan pemimpin baru di kalangan NU gitu. Nah, sebagai akibatnya kemudian ya, kalau saya ingin mengatakan secara lebih sederhana, NU menjadi komplementer di dalam susunan-susunan kekuatan ya politik nasional yang berlangsung sekarang ini gitu. Jadi bukan menjadi ya the main actor yang menentukan. Artinya
bahwa kita setidak-tidaknya secara teoritis itu akan sulit melihat berulangnya ya NU di masa Kang Akil Siraj tadi, berhadapannya face to face dengan kekuatan luar gitu. Nah, apa kemudian artinya bagi bangsa dan negara kalau kemudian kita mau merunut ini? Nah, inilah yang saya tulis di Kompas, bahwa yang berkembang ya pertama-tama saya katakan bahwa NU itu adalah golongan, kalau kita lihat di dalam sejarah, golongan yang tampil ya sebagai the winner, sebagai kelompok yang menang di dalam susunan sosial Indonesia yang terbentuk di dalam sejarah. Terutama adalah kelompok priai. Nah, ketika kelompok priai berkuasa di akhir masa, dia mulai berkuasa itu sejak abad, mungkin ya terlihat sekali abad ke-19. Abad ke-19 itu adalah 1800-an, ketika pendidikan mulai diarahkan, lalu kemudian yang ditujukan oleh kaum kolonial itu adalah para priai. NU atau yang disebut dengan kaum Nahdiyin, NU belum ada pada waktu itu, masih di wilayah yang sangat terbelakang. Tapi oleh sebuah perjalanan waktu, priai itu luluh, ya, luntur ke belakang, yang muncul adalah kaum militer, gitu. Juga oleh perjalanan waktu, kaum militer pun kemudian hanya menjadi komplementer di dalam proses ini. Jadi the winner itu adalah di NU, Nahdlatul Ulama dalam konteks ini. Pertama tentu karena masanya yang besar, tetapi yang kedua karena proses pendidikan yang berlangsung secara sangat masif, gitu. Sehingga tidak ada kalangan di Indonesia yang mampu menandingi kaum Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama ini, baik dari segi demografis maupun dari segi kualitas. Nah, kalau kita proyeksikan kepada negara, apa yang terjadi pada negara gitu. Nah, tetapi proyeksi itu belum bisa berlangsung sekarang ini, karena kemudian NU ya setelah Kang Akil Siraj itu menempatkan diri sebagai bagian dari komplementer kekuatan-kekuatan yang ada gitu. Nah, sebagai akibatnya adalah bahwa kehadiran NU itu memperkuat posisi negara vis-a-vis masyarakat gitu. Negara yang sudah kuat itu semakin kuat karena kehadiran NU itu sendiri gitu. Nah, ironisnya saya mau menggunakan kata tragedinya ya, tetapi saya buang itu kata itu. Ironisnya kekuatan-kekuatan civil society itu tidak pernah kuat di Indonesia. Lalu kemudian kekuatan kiri itu sudah lama hilang sejak 1967 ya ke bawah gitu. Yang ada adalah kekuatan buruh yang terus-menerus berusaha mencari tempat ya di dalam susunan kekuatan sosial politik di Indonesia, tetapi tidak pernah bisa kuat. Partainya juga hilang kemarin itu gitu. Nah, jadi siapa yang menjaga keseimbangan antara state and society? Disinilah terjadi missing link di dalam sejarah politik ekonomi Indonesia. Nah, kalau misalnya ya Kang Akil masih ada, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Kang Akil telah muncul seperti yang pernah saya sarankan, itu mentransformasikan NU itu menjadi Sarekat Islam pada 1912 di masa lalu.
untuk menjaga keseimbangan antara negara yang kian lama kian kuat dengan masyarakat yang kian lama kian lemah, gitu. Nah, salah satu masyarakat lemahnya itu adalah kelas menengah idle di dalam kontestasi politik sekarang ini, lalu kemudian rakyat itu menerima bansos, gitu. Ini adalah ya, saya tidak bermain-main di dalam konteks ini. Ini adalah ya implikasi yang bersifat teoritis terhadap posisi NU dewasa ini, gitu. Jadi inilah yang kemudian harus kita lihat dari Kang Akil, gitu. Kang Said Akil Siraj, gitu. Jadi perkembangan akademiknya ya, jadi akademis intelektualisasi dari NU ya itu tidak berlanjut, dan pada saat yang sama ada congruence, ada pertemuan antara kepentingan negara dengan hasrat di kalangan NU itu sendiri, yang membuat ya NU hanya menjadi komplementer dari susunan politik Indonesia, bukan merupakan ya salah satu pemegang saham di dalam political and economic formation of Indonesian society. Nah, dengan begini ya saya berharap Kang Said Akil Siraj itu harus ada yang melanjutkan di dalam bentuk-bentuk lain. Tetapi saya sangat setuju usul dari Nadir tadi itu, bahwa Kang Akil mulai saat ini ya kembali menulis buku-buku yang dahsyat, khususnya di dalam bahasa Arab, supaya kemudian dunia luar lebih dikenal, gitu.